Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal. Wa min syurutis sholati taharatu amin najasati fil badani was saub wal makan wal mahsul lahu fa in laqahu najisun aw laqa siyabahu aw mahmulah. Ini ceritanya tentang masalah najis atau bersuci dari najis. Wa min syurutis sholati, dan dari setengah syurutis sholat, syarat-syarat sholat. Nah, ini sah. Syaratnya ini kalau kita mau sholat ini syaratnya harus dipenuhi, Pak. Kalau nggak penuh berarti nggak sah kita sholat. Kalau syarat-syarat kita ini lupa atau terabaikan atau tidak tercukupi, tentunya ibadah-ibadah kita itu akan menjadi tidak sah. Jadi syaratnya yang ini adalah at-thaharah, yaitu suci. Dari apa? Dari najis. Nah, ini kalau kita ngajinya ngaji jero, ngaji dalam, ngeri ini Pak ya. Kalau kita mau sholat berarti kita harus suci dari najis, Masya Allah. Sucinya ini aja luar biasa. Nah, kalau kita ya kelasnya kita ya sucinya suci fisik saja. Sucinya suci jasad atau secara syariat. Ada yang sampai ke dalam, ada yang sampai kepada suci batinnya, Masya Allah. Karena kita akan menghadap ke yang maha suci, ya kita harus suci. Mungkin enggak kira-kira kalau kitanya tidak suci, Pak, ketemu dengan yang suci? Kan susah ya Pak ya. Makanya begitu kita mau sholat, syaratnya harus dipenuhi. At-thaharatu anin najasah. Yang pertama adalah suci kita dari najis. Masya Allah, luar biasa ini. Najis, penyakit. Salah satunya ya penyakit-penyakit hati juga harus dibuang kalau kita mau sholat. Kalau sholat kita pengen sempurna lah itu. Najis apanya? Najis di mana? Fil badani. Yang pertama adalah badan kita. Badan kita macam-macam. Ada hidung kan, badan enggak itu? Ada mata, ada telinga, ada mulut, dan yang lain. Nah ini pengertian dari fil badani ini masuk juga itu. Kalau ada kotoran di dalam hidung kita, nah ini nggak bisa, nggak sah sholat kita. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa sudah bersih badan kita, padahal kadang-kadang di dalam mungkin saja ada mungkin di dalam hidung kita, di dalam telinga kita, atau mungkin di dalam mulut kita. Dan siapa tahu kan ada yang barang-barang najis, atau di dubur atau di ini, nah itu. Jadi juga salah satu di antaranya itu yang harus kita perhatikan. Makanya dipastikan di dalam badan kita itu sudah bersih apa belum. Nah, sekarang pertanyaannya, di badan kita itu kira-kira Pak ya, pertanyaan. Kalau ada orang yang memakai sesuatu berbentuk mutiara, ada yang pakai emas gitu, yang dimasukkan ke dalam badan kita, kira-kira sah apa enggak? Sah apa sah ya? Pasang susuk, kira-kira sah apa enggak itu? Kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah? Ya, kalau jawab kan harus jawab punya ini, oh sah. Sahnya kenapa? Enggak sahnya kenapa? Karena sakti gitu ya. Karena sakti. Hukum agama yang per laki-laki terutama ya, yang awalan lah, yang awal. Nanti kan banyak hukumnya kan. Selain daripada khodam, ada khodam dan segala macam,
Ya kalau laki-laki kan jelas tidak boleh memakai perhiasan ya. Pakai kalung emas saja nggak boleh, mau masukin ke badan itu, masya Allah. Makanya tidak sah kan begitu hukumnya secara awal. Apalagi kalau misalkan barang-barang itu dimasukkan dengan cara yang tidak bersih atau penuh dengan najis, kan mungkin saja campurin apa nggak ngerti kita itu, masukkan ke dalam kita. Nah itu makanya jangan dah masukkan begitu. Sholatnya rajin tapi begitu, masya Allah, sayang itu, percuma nanti, karena kita membawa barang yang tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi sampai terbawa sampai meninggal, summa na'udzubillah. Sholat kita, ibadah kita hancur, tidak sah karena kita membawa sesuatu, atau fil badani, di dalam badan kita itu ada barang-barang yang seperti itu. Makanya bersihkan mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Dari dalam badan ini, najis yang ada di badan ini harus dibersihkan. Bisa kelihatan. Fil badani, pakainya fi, ya Pak, masya Allah. Ada di dalam badan ya, sebenarnya. Kalau kelasnya ulama ya sudah ke dalam hati itu Pak. Kalau hati kita masih ada ujub, riya, takabur, sombong, termasuk masih tidak sah. Nah, makanya perbaiki hati kita, apalagi pikirannya yang macam-macam. Wa min syuruti sholati thaharah. Jadi kalau kita mau sholat ya harus bersih. Anin najasati fil badani. Di dalam badan kita, hati juga termasuk badan. Pikiran juga termasuk badan. Harus dibersihkan itu. Nah, jangan cuma hanya fisiknya saja bersih kita. Makanya begitu kita Allahu Akbar, hilang itu semua. Najis-najis yang di dalam hati kita juga itu. Hilangkan kesombongan semuanya. Hanya Allah yang akbar. Nah, itu. Wal makan, yang selanjutnya adalah tempat. Nah, ini penting ya, tempat. Tempat juga harus suci Pak. Jadi pertama badannya bersih. Wasaub, yang kedua pakaiannya bersih. Tapi kalau tempatnya tidak memenuhi syarat, ya sholat jadi dipertanyakan. Makanya tempat juga harus suci. Ada beberapa tempat yang makruh untuk sholat dalam kitab. Ya, ada beberapa tempat yang makruh untuk sholat. Satu, yang pertama, yang makruh untuk ini sholat adalah pasar. Pasar itu kotor kan ya, jangan. Jadi makruh. Jadi yang kerja di pasar ya harus cari musola yang bersih lah. Jangan dagang sambil sholat kan, pakai kardus kan. Kadang pakai apa itu, karung goni, masya Allah. Makruh hukumnya. Yang kedua yang makruh untuk tempatnya, tempat yang makruh untuk sholat adalah kandang. Ya, misalnya kandang sapi itu, tapi sapinya sudah nggak ada padahal, sudah meninggal, sudah habis dijual. Tapi tempatnya, kandangnya juga makruh untuk kita sholat. Tempatnya itu makruh. Yang selanjutnya adalah apa itu? Gereja. Gereja juga termasuk tempat yang makruh untuk sholat. Jadi satu, pasar. Dua adalah apa tadi? Kandang. Tiga itu. Dan yang keempat, dekat dengan toilet Pak. Jadi, kalau tidak ada yang darurat, ya janganlah, itu kemakruh. Ini teman-teman kita nih banyak yang di luar negeri nih, yang TKW. Kadang-kadang hukumnya kan tidak boleh sholat. Kadang sholat nyuri waktu di waktu istirahat. Waktu istirahat dimanfaatkan untuk sholat. Ya karena nggak ada tempat, karena nggak boleh, ya sholatnya di WC. Karena ini darurat. Kalau tidak darurat ya janganlah. Karena makruh kita sholat di tempat yang tadi disebutkan. Bahkan bisa menjadi haram kalau misalkan tidak di luar dari syarat itu. Misalkan berceceran najis dan segala macam bisa menjadi haram kan. Akhirnya nanti bisa menjadikan kita
salah nanti, bisa jadi penyakit dan segala macam. Jadi awalnya adalah makruh. Terus yang selanjutnya adalah wal mahmul lilahu, atau juga yang terbawa. Yang terbawa pun itu menjadi najis dan itu tidak sah sholatnya. Apalagi kalau sampai dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu makanya hati-hati. Jadi syaratnya itu termasuk yang terbawa, tas atau yang lain yang nempel melekat pada waktu kita sholat, itu harus disucikan atau harus suci, tidak boleh ada najis. Fa illa qahu najisun, nah itu kan, aulaqa siyabahu aw mahmulahu, nah, itu tadi dari badan kita, ya, yang terbawa di badan kita, aulaqa siyabahu, atau di pakaian kita. Jadi misalkan bisa yang terbawa itu yang di pakaian kita, ya itu yang terbawa itu bisa najis, atau mungkin juga hal-hal yang lain lah, perlengkapan yang tadi saya sampaikan. Misalkan pakaian kita, sorban kita, misal ayamannya itu dari kulit yang diharamkan agama juga termasuk. Karena itu terbawa sholat, ya berarti ya pengaruh. Mahmulahu, ya termasuk yang bawahan-bawahan yang lain. Batalat sholatuhu, nah itu batal sholatnya. Illa an yulqiyahu halan, kecuali ini yang ini ya, yang terbawa. Kecuali kalau misalkan illa ayyul qiyahu halan, jadi melakukannya dengan cepat. Misalkan begini, kita waktu sholat Allahu Akbar, begitu kita lagi sholat ada tuh nempel cicak kotorannya cicak, kering tapi kering, nempel dengan cepat, halan, kita tuh harus cepat, segera, halan tuh segera, itu nggak batal, nggak najis maksudnya. Tapi yang kering, kalau yang basah kan susah. Itu jadi harus dengan cepat untuk menghilangkannya. Kalau nggak bisa cepat, ya, atau misalkan yang basah pas dipegang itu basah, ya najis. Ini kalau misalkan yang kering lah. Au yakuna ma'fuan. Nah ini, tapi ini ya, ini najis yang dimaafkan. Najis ringan lah, najis ringan. Ma'fuan anhu. Nah contohnya apa? Najis yang dimaafkan. Ya tadi itu yang ringan tuh, yang nempel cepat. Atau misalkan kita dulu lah ya, waktu zaman ya kita masih muda, ya, mungkin juga sekarang sama lah. Misalkan kita ada luka di sini, ada luka darah, jerawat, misalkan pas sujud, saking kencengnya sujud kan kusuk-kusuk gitu, keluar tuh jerawatnya berdarah. Nah itu makanya fungsi dari sorban, fungsi pakaian yang lebar itu untuk menghilangkan darah itu. Tapi yang nggak banyak. Kalau banyak tetap najis. Kalau yang sedikit itu boleh dihilangkan dengan sorban atau pakaian. Jangan dengan tangan. Kalau tangan kan sama-sama nanti nggak, sama aja kan maksudnya itu. Misalkan darah itu digusuk, berarti kan sama aja itu. Nah, makanya digunakan dengan kain baju kita atau sorban kita. Tapi yang darahnya tidak banyak. Kalau yang darahnya terlalu banyak, ya sama aja. Jadi itu hukumnya adalah yang maf'u atau najis yang dimaafkan. Jadi bukan najis yang berat. Nah, itu kalau najis yang berat, ya masya Allah, hati-hati. Makanya hati-hati kalau kita sholat, ya waspadalah gitu kan. Selain daripada kita harus kuat memperhatikan hati lah. Nanti kita harus ada latihan sholat yang afdol, sholat yang baik. Selain daripada syarat rukunnya dipenuhi secara syariah, kita coba latihan secara hakikat. Jadi latihan perlu dipahami. Kan gitu. Jadi sholatnya Rasulullah kan seperti itu. Makanya perlu kita pahami
perlu kita kaji, perlu kita pelajari prakteknya seperti apa. Kalau teori kan gampang, prakteknya nanti seperti apa. Apanya yang dipraktek ya sholat ya begitu-begitu aja. Ya itu secara syariat, rukunnya sudah bagus. Nah, terus sebelumnya sudah bagus, wudunya bagus, mandinya juga bagus. Mandinya sudah sempurna. Kemarin kan sudah diajarkan cara mandi yang benar. Jangan sampai nanti kita udah tua begini mandi masih belum benar. Karena mandinya salah, ya sholatnya nanti salah nanti. Apalagi wudunya salah. Jadi agama ini, fikih ini saling berkaitan. Makanya kalau kita tidak benar secara fikih bahaya. Ini ujug-ujug pengennya jadi ini, jadi itu. Gampang Pak kalau ingin jadi ini, jadi itu mau sakti. Yang paling benar adalah syariatnya diperbaiki dulu. Jangan sampai kita sholat malam, sholatnya nggak diterima. Kita zikir berbulan-bulan, bertahun-tahun zikir tuh nggak ketemu-ketemu. Ternyata salahnya di mandi kita belum benar, wudunya belum benar, itu juga pengaruh. Gimana mau diterima lah salah semua kan gitu. Makanya hal-hal seperti ini harus kita kuasai. Kalau sudah benar semua, meningkat kepada rukun kolbi. Kan ada rukun sholat itu kan sampai kepada rukun kolbi.